bukan sesuatu yang tidak baik. Sesuatu yang baik yaitu tentang lingkungan kita. Memang potret lingkungan kita kalau dari satu sisi memang bagus, termasuk bagus, karena kita punya dasar filosofi Trihita Karana misalnya, itu bagaimana kita juga sangat menghormati dan menyayangi tumbuh-tumbuhan. Kita ada tumpak kuduk, ada tumpak kandang, ada tumpak kerulut, ya, dan sebagainya. Jadi memang dari segi spiritualitas dan filosofi kita memang sudah sangat concern kepada lingkungan kita, baik terhadap sesama manusia maupun terhadap hewan maupun terhadap tumbuh-tumbuhan. Kita juga kenal ada namanya Wana Kerti, Jana Kerti, Segara Kerti. Kita juga memuliakan air, misalnya air aja ada Yeh, ada Toye, ada Tirte, kan begitu. Begitu rupa kita menghormati dan menyucikan alam ini, alam lingkungan kita. Kita juga bersyukur bahwa Bali dikaruniai tanah yang subur, juga ada negara gunung karena pulau ya. Kita punya gunung, kita punya laut, kita punya sungai, kita punya danau. Saya kira lengkap kita itu dari segi karunia Tuhan kepada kita untuk alam ini. Persoalannya adalah ada persoalan kita juga di satu pihak ingin sejahtera dengan pariwisata itu. Bukan kita menyalahkan pariwisata, tetapi ini juga yang menggerus lahan kita. Ini juga yang membuat manusia Bali jadi acuh tak acuh terhadap lingkungannya, karena banyak bekerja di lingkungan di dunia pariwisata itu, sehingga sawah-sawah ditinggal, kebun-kebun ditinggal, desa-desa ditinggal. Nah, itu juga menyebabkan ada masalah di sini. Nah, khusus untuk Gianyar, saya berpikir ini satu benteng kita karena lengkap di sini. Tanahnya subur, punya laut, punya sungai, punya flora dan fauna yang lengkap, dan orangnya nyeni gitu. Orangnya nyeni. Itu khusus kalau menurut saya Gianyar. Saya beruntung punya istri dari Belah Batu gitu. Dari Bedulu gitu. Ya. Jadi oleh karena itu saya sangat concern. Minimal kalau satu wilayah misalnya betul-betul kita bisa pertahankan untuk menjadi daerah yang betul-betul menghargai lingkungannya dan mengembangkan seninya dan mengagungkan warisan leluhur, terutama warisan budaya yang ada di Gianyar ini, khususnya yang di Belah Batu. Saya yakin kita ke depan tidak akan pernah kehilangan jati diri kita kalau kita betul-betul sadar akan hal ini. Dan oleh karena itu tentu saja harus ada pemikiran-pemikiran dan komitmen dari kita semua, para tokoh ini, para tokoh masyarakat. Bagaimana kita mengelola anugerah Tuhan yang sudah diberikan begitu melimpah kepada kita. Ya, saya kira itu dari saya. Pak cari yang ramai cuma dua, Indomaret sama rumah sakit. Niki radio Pak, niki radio. Ganesha itu sama Indomaret. Ya, kan sedih ya.
Dan saya juga heran, coba kita lihat keluarga-keluarga miskin banyak di sekitar sini, di sekitar Tiluk, di sekitar Tiluk. Kenapa? Karena mereka tadinya hidup dari berkesenian, mengukir segala macam itu, sekarang kehilangan pekerjaannya. Yang pengrajin emas perak itu kehilangan pekerjaannya, mau bertani udah nggak bisa. Nah itu ternyata saya dulu heran juga waktu masih jadi gubernur, saya lihat kok angka kemiskinan di sini tinggi. Kenapa? Kalau tadinya begitu sejahtera mereka. Nah ini juga mesti dicarikan solusinya. Mau diapain sumber daya manusia kita ya? Kita juga roadshow ke kemarin kemana itu, yang para pengrajin yang diekspor itu yang kekurangan tenaga kerja. Jadi rupanya menjadi pematung atau pengukir itu sudah kalah gengsinya, kalah dengan yang kerja di hotel. Padahal di hotel itu gajinya sedikit sekali dan mungkin tukang itu rumboy, suka bersihin kamar. Tapi ternyata itu lebih bergengsi dari jadi membuat ukiran. Aneh juga sebenarnya. Kemana kita pergi kemarin? Ibu itu bilang, boleh. Tukangnya yang nggak ada, SDM-nya nggak ada. Lah bilang kemana orang-orang ini? Ya kerja di hotel, di restoran, ke kapal pesiar. Itu problem kita. Lah kalau para pengrajinnya nggak ada, gimana alam sekitarnya bisa dipelihara? Itu masalah yang harus kita pecahkan bersama ke depan. Saya kira itu dari saya. Kalau